Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang listener UNH Voice Radio Insan Milenial. Bersama saya Deska nih di UNH Voice di program pertama kita ya, di program orasi obrolan mahasiswa masa kini. Dalam program ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bareng mahasiswa UNH pastinya ya. Tetapi pada siang hari ini Deska udah kedatangan tamu spesial. Slamet Riyadi, boleh tepuk tangan sedikit ya. Ya. Slamet Riyadi adalah salah satu mahasiswa Universitas Nurdin Hamzah ya. Betul Slamet? Betul banget. Betul sekali ya. Dari tampak-tampaknya Mas Slamet ini banyak fansnya ya. Nah, tapi sebelum itu kita manggilnya Mas Slamet, abang atau kakak nih, biar lebih Mas Slamet aja. Mas Slamet. Iya, betul. Boleh, Mas Slamet. Mas Slamet, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas Slamet ini adalah seorang yang saya lihat sepertinya tegar dalam menjalin kehidupan ya. Nah, kalau tapi sebelum itu boleh nih Mas Slamet memperkenalkan dirinya. Slamet ini sosok apa sih sebenarnya gitu? Biar para listener UNH tuh lebih kenal dengan Mas Slamet. Baik, sebelum itu perkenalkan nama saya Slamet Riyadi. Saya mahasiswa Universitas Nurdin Hamzah yang pastinya itu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Komunikasi, naik semester 6 kali ini. Naik semester 6. Iya, betul. Sosok Slamet ini gimana? Sosok saya sendiri sih, saya orangnya tipikal orang yang ambis dalam artian seperti ingin apa yang ingin saya capai di situ saya kejar. Tapi dalam ambis kebaikan ya. Iya, betul banget itu pasti dong. Mas Slamet, Ya. gimana rasanya jadi tamu perdana di program orasi? Wow, itu sungguh penghargaan yang luar biasa buat saya sendiri, apalagi perdana menjadi mahasiswa undangan di UNH Voice kali ini. Perdana. Iya, betul, perdana. Dalam program orasi. Iya, betul. Mas Slamet nih, kalau boleh tahu, kenapa Mas Slamet memilih kampus Universitas Nurdin Hamzah? Padahal kita ketahui ya di Jambi ini banyak kampus-kampus yang lebih terkenal gitu. Kenapa memilih Universitas Nurdin Hamzah dan kenapa Mas Slamet memilih prodi ilmu komunikasi? Baik, sebelum itu saya pas waktu SMA ya Mas. Jadi pas waktu SMA itu pas kelas 12 itu saya awalnya emang udah berniat ngambil ilmu komunikasi karena di situ sudah ada basic saya di situ. Memang basic ada public speaking. Iya, betul banget, di situ saya udah ada bakat saya di situ. Selanjutnya saya ada waktu itu memilih universitas ternama di Indonesia kali ini. Tetapi di sisi lain Mas Deska kami tidak diterima atau nggak rezeki ya betul banget, belum rezeki seperti itu. Nah, setelah itu pas mencari-cari di provinsi Jambi ini, awalnya belum tahu kalau di Universitas Nurdin Hamzah ini belum ada program studi ilmu komunikasi. Jadi di situ belum. Jadi pas waktu itu saya cari-cari terus ada informasi bahwasannya katanya di Universitas Nurdin Hamzah Jambi ini ada program studi ilmu komunikasi. Nah, disitulah saya mengambil di Universitas Nurdin Hamzah Jambi program studi ilmu komunikasi seperti itu Mas Deska. Tapi ketertarikan seorang Slamet dengan ilmu komunikasi, ketertarikannya lebih dalam tuh apa sih yang seakan-akan diri Mas Slamet ini menggebu-gebu ingin mengambil komunikasi gitu? Karena yang sudah saya sampaikan seperti tadi, saya sudah berniat banget karena di situ ada basic saya public speaking. Dan di sisi lain saya lihat ilmu komunikasi ini menarik Mas Deska. Menariknya dalam arti seperti kayak jurnalis, public relation. Di situ saya kayak di sini jiwa saya banget di situ karena waktu SMA pun saya seorang PR juga, PR sekolah. Iya, humasnya sekolah. Jadi itulah kata Mas Slamet tadi, ambisi yang harus dikejar. Iya, betul banget. Jadi semua apa yang Mas Slamet impikan itu harus tercapai. Betul banget, kategori ataupun pelajaran ataupun kemampuan diri Mas Slamet sendiri ya. Iya, betul sekali. Mas Slamet. Iya. Setelah Mas Slamet masuk program ilmu komunikasi, hal apa sih yang Mas Slamet lakukan dalam program itu?
yang pertama itu pasti belajar dong ya Mas Ya, Rizka. pasti. Ya, di sisi lain juga saya mengikuti kegiatan seperti himpunan mahasiswa jurusan yang disebut dengan Himakom. Setelah itu saya juga bergabung di media UNH Menyapa juga. Saya masuk di tim krunya. Di situ juga saya bagian itu liaison officer atau LO di situ. Dan kegiatan lainnya seperti kalau asisten dosen juga, kalau misalkannya dosen membutuhkan misalkan selamat bisa bantu ibu atau bapak, ya saya lakukan seperti halnya asisten dosen gitu. Berarti Mas Lam ini selain ambis, Mas Lam ini juga orang yang hobi mendekatkan diri kepada orang-orang yang baru ya. Iya betul banget. Karena di situ saya suka ketika saya ketemu orang-orang baru di situ, karena terkadang mereka punya pengalaman baru. Di situ saya bisa mencari informasi-informasi yang terbaru dengan mereka seperti itu. Informasi yang penting ya. Iya, itu pastinya itu yang sangat penting. Selain itu Mas Lamet dalam organisasi nih ya. Iya. Tadi Mas Lamet sudah menyebutkan organisasi himpunan ya. Iya himpunan. Kegiatan Mas Lamet selama di himpunan ngapain? Kegiatan yang selama di himpunan ya seperti kayak seminar workshop, setelah itu kuliah tamu, kuliah umum. Di situ Anda terlibat di dalam panitia juga seperti itu. Berarti Mas Lamet ini salah satu orang yang penting dalam himpunan ya. Kalau dibilang penting itu gak penting banget sih, tapi karena kan kita mempunyai ketuanya juga kan. Itu ketua yang paling penting. Kalau saya bilang sih saya seperti anggota dari himpunannya ya betul. Ya Mas Lamet ini salah satu mahasiswa prodi ilmu komunikasi ya. Iya betul. Kegiatan apa atau sih organisasi apa yang Mas Lamet ikuti di prodi ilmu komunikasi ini? Baik, kalau kegiatan itu sendiri yang di prodi ilmu komunikasi, yang pertama itu himpunan mahasiswa jurusan atau yang disebut dengan Himakom. Setelah itu saya mengikuti juga tim medianya UNH, itu bagian dari ilmu komunikasi juga, dan di dalam situ saya sebagai liaison officer, itu seperti kayak melobi ketika ada kegiatan saya menghubungi narasumber ataupun itu apa yang lain gitu. Berarti Mas Lamet ini orangnya memang ambis ya. Betul kata dia yang pertama tadi. Saya ini adalah orang yang ambis. Betul banget. Tapi Mas Lamet nih, Mas Lamet dalam himpunan, Mas Lamet sebagai apa? Kalau boleh tahu. Kalau di himpunan jurusan sendiri saya untuk sekarang saya di di bagian minat dan bakat di situ. Ya, saya bagiannya itu kan di minat bakat itu ada pembagian lagi tuh Mas Deska, ada penulisan pidato atau puisi, dan ada lagi kelas namanya kelas public speaking. Kelas public speaking. Iya. Itu Mas Lamet sendiri yang ngajar. Kalau saya bilang sih saya ya berbagi ilmu dengan mereka. Iya. Mas Lamet yang mengajar di kelas public speaking itu ya. Seperti itu. Tapi Mas Lamet, kenapa kan Mas Lamet ini orangnya ambis ya katanya? Kenapa tidak Mas Lamet yang menjalankan himpunan itu sendiri? Karena waktu itu pas ketika ada mau pemilihan itu saya sempat mau ditawarkan sebagai ketua. Tetapi di sisi lain saya ini ketika saya menjadi ketua, takutnya nanti kegiatan yang lainnya saya tidak bisa terhandle, karena kan saya tipe orang yang pingin cari yang baru gitu, cari sensasi yang baru, pengetahuan-pengetahuan yang baru gitu di luar. Jadi kalau ketika saya misalnya saya jadi ketua himpunan, pasti saya bakal terfokus di ketua himpunan gitu. Maka dari itu saya nggak dulu untuk jadi ketua, saya lebih baik saya sebagai anggota gitu. Tapi anggotanya yang aktif dalam sebuah himpunan. Iya betul banget. Supaya Mas Lamet ini bisa membagi waktunya dari himpunan ke podcast yang kata sama Mas Lamet tadi ya. Kegiatan itu. Baiklah listener, itu tadi sedikit perbincangan dengan Mas Lamet ya tentang dirinya nih. Gimana nih, udah kenal dong pastinya dengan Mas Lamet ya. Kalau nggak kenal kelewatan nih, Mas Lamet udah memperkenalkan dirinya secara spesifik ya Mas Lamet ya. Iya betul banget Mas Rizka. Listener nih, listener UNH Voice ya. Mungkin kita boleh break sebentar karena masih ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik lainnya akan saya tanyakan kepada Mas Lamet ya. Baiklah para listener, jangan kemana, tetap di UNH Voice Radio Insan Milenial. Kita dengarkan dulu satu buah lagu ya, boleh Mas Lamet ya? Ya betul.
masih di WNH Voice Radio Insan Milenial. Ya. Ini bersama saya Deska ya dan juga Mas Slamet, tamu spesial kita pada hari ini. Di program Orasi, obrolan mahasiswa masa kini. Ya. Tadi Mas Slamet udah memperkenalkan dirinya secara singkat ya teman-temannya. Bagaimana sih Mas Slamet ini orangnya? Terus Mas Slamet ini apa? Orangnya gimana gitu ya? Dan juga kenapa Mas Slamet ngambil Universitas Nurdin Hamzah, dan juga kenapa Mas Slamet ngambil prodi ilmu komunikasi ya? Iya betul Pak. Mas Slamet nih langsung membahas ini pertanyaan selanjutnya. Mas Iya, Slamet. baik. Karena kayaknya Mas Slamet ini menarik orangnya ya. Kita tanya ya. Iya boleh. Mas Slamet kegiatannya sekarang apa sih? Kegiatannya sekarang alhamdulillah ya baru-baru ini waktu Senin kemarin baru pulang dari kegiatan pertukaran mahasiswa Mas. Baru pulang ya Mas? Iya baru pulang dari pertukaran mahasiswa Merdeka. Berarti Mas Slamet ini dari mana sebenarnya? Pertukaran mahasiswa mana nih? Nah baik, sebelum itu waktu itu saya pertukaran di Universitas Tribuana Tunggadewi Malang yang berada di Jawa Timur. Nih Mas Slamet, apa tadi? Pertukaran mahasiswa Merdeka ya? Iya betul. PMM kalau disingkat. Iya betul PMM kalau disingkat. Nih Mas Slamet, PMM ini gimana maksudnya nih? Program apa nih PMM? Apakah program dari seseorang ataupun program dari pemerintah? Nah baik, PMM ini dari program pemerintah Kementerian Dikti. Nah, di situ kita ada namanya MBKM. Merdeka Belajar. Di situ terdiri dari PMM dan program-program lainnya. Tetapi di situ saya mengambil di program PMM yang saya bilang pertukaran mahasiswa Merdeka 2 itu. Nah, setelah itu saya di situ awalnya itu seperti pembukaan pendaftaran seperti itu. Selanjutnya saya mendaftar dan saya lulus gitu Mas. Oh, jadi ekspresi Mas Slamet setelah dengar kata lulus itu gimana sih? Baik, jujur ketika saya mendengar ekspresi ketika saya lulus itu senang banget Mas, karena pasti senang. Iya, karena gini Mas, karena itu persaingan luar biasa Mas, karena bukan 1.000 mahasiswa tapi puluhan ribu mahasiswa. Satu Indonesia. Iya betul banget ya, satu Indonesia yang bersaing di dalam itu. Mas Slamet nih ya, kan udah ikuti PMM ya? Iya betul. PMM. Mas Slamet nih kalau boleh tahu infonya dapat dari mana? Apakah update sendiri atau diberitahu dari salah satu dosen Universitas Nurdin Hamzah? Baik, sebelum itu saya mendapatkan informasi dari akun Instagram resminya Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nah, di situ saya awalnya ini apa pertukaran mahasiswa, masih bingung Mas, karena jadi di situ saya bertanya lagi dengan salah satu dosen prodi ilmu komunikasi juga. Saya bertanya gini, Bu, ini PMM-nya apa? Oh, dijelasin lah Mas. Jadi PMM ini adalah salah satu program dari kementerian yang dimasukkan dalam MBKM seperti itu. Nah, disitulah dosen langsung coba aja daftar. Awalnya Mas jujur saya kayak seperti insecure-nya gini Mas, kayak kira-kira lulus nggak, karena ya puluhan ribu mahasiswa yang ikut se-Indonesia itu yang membuat antara ragu atau enggak. Iya, betul banget. Di situ saya antara ragu atau enggak gitu. Jadi kan ya udahlah kita coba-coba aja kan. Jadi mengikuti seleksinya ini Mas, dari seleksi pemberkasan, setelah itu pemberkasan administrasi. Setelah administrasi itu kita mendapatkan suatu informasi melalui email bahwasanya kalau kita lanjut untuk tes kebinekaan itu tesnya di online seperti itu Mas, online di komputer itu kurang lebih durasi 30 menit di dalam itu. Di situ langsung saya kirim kan Mas, ketika sudah saya informasikan, sudah saya mengikuti tes Mas, saya sudah ikuti tes kebinekaan. Setelah itu beberapa bulan kemudian saya ini Mas didapat informasi bahwasanya saya lulus di ajang pertukaran mahasiswa Merdeka di Universitas Tribuana Tunggadewi Malang seperti itu Mas. Jadi sangat panjang ya? Iya panjang. Mencapai namanya kelulusan itu sangat panjang. Betul banget ya. Butuh berbulan-bulan Mas. Berbulan-bulan bahkan ya. Betul. Rintangannya sudah Mas Slamet lewatkan, manisnya sudah Mas Slamet rasakan ya. Iya betul. Nih Mas Slamet ya, kan supaya lulus nih persiapan seorang Slamet itu gimana sih? Persiapan dalam konteks belajar ataupun persiapan untuk diri sendiri supaya menyemangati diri gitu, gimana sih? Yang pertama itu belajar iya Mas, dan itu diri kita iya, karena kita kalau nggak belajar nanti kita bakalan sana kebingungan. Kita lulus nih, tapi kalau kita nggak belajar kita bakal bingung karena kita bersaing di situ se-Indonesia mahasiswa se-Indonesia tadi. Setelah itu diri kita harus yakin kalau bahwasannya kalau ikut ini kita harus terima konsekuensinya apa seperti itu. Gitu
itu ya berarti Iya. persiapannya itu memang harus butuh persiapan yang dari materi, Iya betul. dari teori, Betul dari banget. mental. Iya betul, itu paling penting. Mental tuh kalau sudah rusak itu susah ya. Iya betul. Nih Mas Lamed ya, Mas Lamed kan memilih salah satu kampus yang ada di Malang. Iya. Dengan universitas apa Mas Lamed? Tribuana Tunggadewi Malang. Tribuana Tunggadewi Malang. Iya. Kan berarti Mas Lamed di Malang ya? Iya betul. Kenapa Mas Lamed memilih universitas tersebut yang ada di Malang, sedangkan kampus-kampus yang lain ini banyak nih? Karena sebelum itu kan karena kita ada dua pilihan. Awalnya saya mau mengambil ke Jawa Barat, setelah itu saya mengambil di Jawa Timur. Tapi yang lulus di Jawa Timur di Universitas Tribuana tadi, seperti itu. Memang berarti memang lulusnya di situ ya? Iya, lulusnya di situ. Siapkan dari program pemerintahnya, kita harus diletakkan di mana? Iya. Berarti memang betul-betul nggak bisa milih sendiri, Pak? Iya betul. Mau tahu nih kegiatan Mas Lamed sehari-hari ngampus di kampus Tribuana tuh ngapain aja? Baik, kalau kegiatannya seperti ya, halnya di Universitas Nurdin Hamzah kuliah, tapi di sisi lain Mas, kita ada namanya di pertukaran mahasiswa ini ada namanya modul Nusantara. Modul Nusantara. Iya. Nah, modul Nusantara itu Mas, kita belajar tentang refleksi, kebinekaan, inspirasi sama kontribusi sosial. Nah, 4 itu kita mempunyai segmennya seperti per minggu berapa kali untuk kegiatan. Itu hampir setiap minggu kita melakukan kegiatan dari empat. Iya betul banget. Jadi di situ kita mengenal budaya, setelah itu mengenal bahasa. Setelah itu kita melakukan kayak kontribusi sosial. Iya, seperti kayak pengabdian masyarakat seperti itu. Terjun ke masyarakat. Iya, betul banget. Setelah diberi teori, berarti Mas Lamed langsung dikasih ini praktek. Iya, langsung kasih praktek di situ. Nah, kebinekaan itu sendiri Mas, kita membahas tentang seperti kita kan karena saya di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur itu Mas seperti kayak halnya identik dengan topeng Malangan. Topeng Malangan. Iya, topeng Malangan itu sendiri apa Mas Lamed? Topeng Malangan itu ciri khas itu Jawa Timur. Mereka topeng itu ya untuk acara adat-adat seperti itu. Acara adat. Iya, acara penting. Iya, acara penting. Tari seperti itu Mas. Acara besar itu mereka menggunakan tari topeng. Seperti itu Mas. Seperti di Bali, kalau di Bali tari kecak kan? Iya, betul banget. Itu salah satu budaya yang ada di Malang ya. Iya, betul. Di situ kita mempelajari itu. Mempelajari budaya, betul-betul budaya yang sudah ada lama gitu. Iya, sesama teman-teman yang datang dari seluruh Indonesia. Tadi yang apa namanya tuh yang kita lakukan untuk lulus tadi itu ya? Iya betul, di situ kita kumpul ya dari Sabang sampai Merauke, di situ kita kumpul dan kita sama belajar gitu. Dalam proses pembelajaran nih Mas Lamed kan udah menjelaskan nih ada 4 tadi, budaya, bahasa, terus kemasyarakatan, yang keempat tadi apa? Inspirasi ya. Nah, dalam 4 hal itu proses pembelajaran gimana supaya Mas Lamed itu bisa paham dari 4 itu? Ya kita kalau saya bilang gitu ya ngikutin gitu Mas, ngikutin dalam artian ya walaupun kita nggak tahu tapi kita harus belajar dalam 4 itu, dan kita juga harus proporsional walaupun kita nggak tahu kita mencari referensi bagaimana kita bisa tahu gitu. Berarti memang harus kita otodidak mencari tahu apa sih budaya ini. Iya betul banget bahasa ini gitu ya. Iya. Nah Mas Lamed, proses pembelajaran di sana sama di Universitas Nurdin Hamzah ini sangat beda atau sama aja nih Mas Lamed? Ada yang sama Mas, ada yang beda. Kalau yang bedanya gini Mas, kalau sana proses pembelajarannya tuh kayak lebih ketat banget dalam artian gini, tugasnya tuh banyak banget Mas. Banyak, kalau di sini kita banyak juga, tetapi deadline-nya tuh agak panjang. Tapi kalau di sana deadline-nya tuh lumayan singkat. Berarti memang betul digempur ya mahasiswa di sana ya. Iya. Tugas hari ini besok tuh harus selesai gitu. Iya betul banget. Ada juga dosennya yang ngasih deadline panjang, tetapi itu ya dikit sih kebanyakannya. Kebanyakan ya hari ini diberi, besok harus udah tugas, udah selesai gitu kan. Betul banget. Berarti memang beda ya proses pembelajaran di sana. Iya, namanya aja kota pelajar Mas. Kota pelajar. Iya Malang ya, kota pelajar. Betul banget, kota pelajar. Nah untuk listener pada hari ini ya menarik sekali pembahasan PMM ya Mas Lamed, dari Mas Lamed, dan juga Mas Lamed sudah memberikan saran
gimana sih caranya supaya menghadapi PNM gitu, gimana proses yang panjang melalui PNM supaya bisa lulus betul banget. Supaya lulus untuk satu Indonesia lah gitu. Mas Hamid tadi bilang ya. Nah, Mas Hamid udah jelaskan panjang lebar juga tadi ya. Mungkin kita boleh break sebentar nih. Kita lanjutkan mengenai pembahasan selanjutnya, jangan kemana-mana. WNH Voice ini. Karena pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan menarik sekali nih. Kita akan berkulik lagi tentang diri Mas Slamet ya. Jangan kemana, tetap di WNH Voice Radio Insan Milenial. Ya, masih di WNH Voice Radio Insan Milenial ya. Masih bersama saya Deska dan Mas Slamet nih, tamu spesial kita pada hari ini. Tentunya di program orasi, program mahasiswa masa kini. Nah, kita tadi udah membahas mengenai PNM ya Mas Slamet. Iya, betul banget. Program Mahasiswa Merdeka. Sekarang kita lanjut ngobrol bahas mengenai culture shock nih Mas Slamet. Tapi sebelum itu Mas Slamet, Deska ingin bertanya nih. Mas Slamet, gimana sih keindahan Kota Malang dan kulinernya Kota Malang? Boleh ceritain sedikit nih tentang keindahan sama kuliner Kota Malang. Baik, keindahan dan kuliner Kota Malang itu sungguh luar biasa, Mas. Karena soal keindahan, karena Malang ini adalah destinasinya alam, identik dengan alam. Iya, alam. Jadi kayak seperti pegunungan, pemandangan-pemandangan yang indah dan sejuk itu dapat banget di Malang. Kalau kulinernya, Mas, itu luar biasa banget. Kulinernya enak-enak banget. Saya suka banget ketika saya di Malang, kuliner yang saya selalu makan itu seperti
tahu campur Lamongan. Tahu campur Lamongan. Nah, itu. Selanjutnya bakso Malang. Bakso Malang yang pasti karena bakso Malang kan dari sana. Betul banget. Setelah itu tahu petis, sudah itu iya soto Lamongan, dan masih banyak lagi makanan-makanan yang ciri khasnya dengan Malang. Tapi ada yang benar-benar ciri khasnya banget itu Mas seperti apel. Iya, apel. Buah apel. Iya, buah apel itu menjadi ciri khas makanan yang berada di Kota Malang. Misalkan seperti dibuat bolu apel. Kalau misalkan di luar negeri itu pai apel kata orangnya. Iya, gitu betul banget. Berarti dari sebuah apel bisa diolah dengan makanan yang enak gitu. Iya, jadi menjadi ciri khas Kota Malang gitu. Dari satu buah apel menjadi makanan yang sangat lezat. Iya, betul banget. Nah, Mas Hamid udah menceritakan keindahan Kota Malang, menceritakan tentang kuliner. Ya. Lalu lintas di Malang gimana sih? Lalu lintas di Malang. Kalau lalu lintas di Malang itu sungguhnya sangat padat banget karena Malang ini identik dengan kota pendidikan dan banyak banget universitas-universitas yang berada di Malang. Jadi ketika mahasiswanya masuk semua itu benar-benar padat banget. Bukan padat penduduk, padat mahasiswa. Padat mahasiswa. Iya, betul banget. Kalau di kota Malangnya ya Mas. Tapi kalau di kabupaten-kabupatennya oke, mereka masih banyak penduduk-penduduk. Tapi kalau di kota Malangnya sendiri itu mahasiswa padat banget. Kalau seperti jalan lalu lintas itu Mas benar-benar kayak untuk nyebrang tuh kita harus melalui zebra cross gitu. Zebra cross. Iya, jadi kita mempunyai itu zebra cross tersendiri. Jadi kita untuk baru bisa nyebrang. Kalau nggak pakai itu kita nggak bakal bisa nyebrang. Karena saking padatnya mahasiswa. Iya betul, penduduknya mahasiswa. Karena Kota Malang adalah kota pendidikan. Iya betul banget. Nah Mas Hamid, ya. Yang namanya kita pendatang ya, apalagi kita datang tuh ke daerah yang baru dan budaya itu berbeda. Pasti Mas Hamid itu mengalami yang namanya culture shock. Bagaimana seorang Slamet menghadapi yang namanya culture shock? Baik, yang saya alami culture shock ini awalnya kaget itu kaget banget, shock banget kan. Ketika baru datang pas di Malang itu saya alami cuaca. Karena pas baru dari Jambi ke Malang itu kan Jambi kan identik kita panas kan, lumayan panas. Ketika di Malang itu saya kaget cuaca, kaget suasana, bahasa yang awalnya saya benar-benar kurang banget bahasa Jawanya. Di situ mahasiswanya seperti medok bahasa Jawa seperti itu. Setelah itu budaya makanannya juga Mas. Jadi pas ketika saya sampai di Malang itu badan udah gak enak, tambah lagi lingkupnya karena baru ya, bahasanya saya kurang. Makanannya Mas, makanan identik di Malang ini manis-manis. Sedangkan di Jambi makanannya itu kan kayak agak ada asin-asinnya gitu. Kalau di sana iya gurih-gurih banget. Kalau di sana enggak Mas, manis. Jadi kayak gulai-gulai itu kayak manis. Jadi kayak rasanya ampun ini kayak gimana. Tapi karena kita pendatang ya, culture shock yang kita alami itu kita harus lewati ya dengan cara kita harus beradaptasi dengan apa yang kita lakukan di situ Mas. Apalagi makanan khas Jambi ini kebanyakan pedas ya. Iya, pedas-pedas dan agak asin seperti itu. Ketemu dengan makanan yang manis agak aneh rasanya. Iya betul banget. Jadi kayak gak semangat gitu. Itu namanya culture shock. Iya betul. Tapi Mas Slamet nih, saat Mas Slamet mengalami culture shock ya, apa sih seorang Mas Slamet ini gimana sih cara menghilangkannya ataupun cara saran nih mungkin para listener nih yang ingin pergi ke Kota Malang ya, mungkin betul. Bisa nih dari cerita Mas Slamet mungkin mereka bisa dapat kalau misalkan menghadapi culture shock mungkin boleh nih dengan cara Mas Slamet gimana gitu. Baik, untuk mengatasi culture shock ini saya sendiri ya Mas, saya sendiri itu seperti jalan-jalan karena kan Malang kan identik dengan itu wisata gitu. Wisata yang berada di Kota Malang itu salah satunya Batu yang menonjol. Batu Mas. Iya, Batu menonjol gitu. Bukan, enggak. Namanya daerah Batu. Oh, namanya daerah Batu. Tapi tempat pusat wisata seperti itu. Nah, di situ menonjol. Enggak. Jadi di situ kita jalan ke situ. Jadi kita kayak rasanya healing gitu. Iya, orang sekarang healing. Nah, itulah kita bisa membuat culture shock kita ini hilang seperti itu. Karena saya orangnya hobi healing gitu kan. Jadi saya harus menghilangkan culture shock ini dengan cara healing gitu. Itu tadi saran dari Mas Slamet dengan cara healing. Mungkin ada beberapa listener yang mungkin caranya agak berbeda. Iya, betul banget. Ini cara pribadi seorang Slamet untuk menghilangkan culture shock. Dengan cara healing, dengan pergi ke taman mungkin. Iya, betul banget. Ke tempat-tempat wisata yang kata orang tuh pemandangannya indah. Iya. Ini Mas Slamet tentang culture shock juga.
juga tentang budaya Malang. Tak luput dari yang namanya pertemanan pasti, karena kita hidup di dunia ini butuh yang namanya teman. Betul. Mendampingi kita dalam susah ataupun senang. Nah, gimana cara seorang Slamet mendapatkan teman, sedangkan dari PMM ini banyak banget teman-teman yang berbeda daerah dipertemukan di satu tempat, apalagi namanya beda daerah, beda budaya, beda cara berteman, beda bahasa, itu pasti sangat sulit untuk mendekatkan diri. Beda kalau misalkan Mas Slamet kuliah di Universitas Nurdin Hamzah, pasti mudah karena kita tahu nih di Jambi kan, lalu apa kabar gitu, baik ini gitu kan. Beda lagi dengan ceritanya kalau Mas Slamet sudah masuk PMM nih, apalagi sudah Mas Slamet ke Malang di Universitas Tribuana ya. Yeah. Nah, mungkin boleh cerita Mas Slamet sedikit tentang gimana kisah Mas Slamet untuk mencari teman di sana. Baik, untuk mencari teman itu sendiri saya alhamdulillah Mas, karena walaupun kita beda bahasa, beda daerah, bahkan Mas beda suku, tapi di situ saya harus bagaimana saya bersifat profesional dalam artian gini, saya harus mendekatkan dengan mereka karena saya tamu dan apalagi untuk mahasiswa Unitrinya sendiri ya Mas ya, Universitas Tribuana, karena kita pendatang di situ kan, jadi kita harus mendekatkan diri dengan mereka dengan cara ya kita baik, kita nggak toksik dengan mereka. Setelah itu ketika mereka ngumpul kita ikut join seperti itu, dan sebaliknya untuk mahasiswa PMM pun ketika kami ngumpul seminggu itu bisa seminggu 2 kali atau 3 kali ngumpul sama Mas, kadang mereka menggunakan bahasa yang ke timur, kan kebanyakan ada dari timur, dari Medan, dan dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai bahasa yang berbeda. Nah di situ kita harus, walaupun kita nggak paham, kita senyum, kita saling menghargai satu sama yang lain, itu paling penting Mas. Karena ketika kita ketemu kayak gitu, kalau kita toksik sama mereka pun bakal lebih toksik dengan kita. Jadi kita gini Mas, kita baik, mereka pasti baik dengan kita. Seperti itu mereka. Gitulah yang namanya pertemanan ya. Kita baik, orang pasti segan. Iya, betul kita banget. Jahat, orang pasti jahat dengan kita. Iya, itu namanya pertemanan. Tapi dalam pertemanan itu Mas Slamet, adakah Mas Slamet yang sampai sekarang tuh masih berkomunikasi dengan teman-teman? Pasti dong, ada itu. Nah, pasti ada banget. Sampai sekarang bahkan pas mau berangkat, saya mau berangkat kuliah dulu nih guys kan. Oh, berangkat kuliah. Iya, jadi kayak saling say hi gitu. Walaupun kita udah pisah nih kan sama teman-teman yang ada dari Sabang sampai Merauke yang udah pisah, kita saling say hi dengan mereka gitu. Walaupun dengan jarak yang jauh. Iya. Memberi kabar bahwa Mas Slamet, alhamdulillah nih saya udah nyampe Jambi. Apa kabar gitu. Ini loh teman-teman Jambi. Ya betul banget. Gitu ya kan. Ya betul. Mungkin teman-teman Malang ataupun teman-teman PMM yang ingin tahu Mas Slamet Jambi gimana sih, mungkin Mas Slamet bisa ngasih tahu kan. Ya. Cara kayak ini loh Jambi, destinasi Jambi ini loh gitu. Iya betul banget Mas, betul. Tapi Mas Slamet nih, Mas Slamet hal apa nih, kan Mas Slamet kan udah cerita nih sebelumnya tentang kuliah di Malang gimana, pembelajarannya gimana nih. Hal apa yang di Universitas Tribuana Malang yang harus ada di Universitas Nurdin Hamzah menurut Mas Slamet nih, harus ada nih? Karena kan pengalaman Mas Slamet kuliah di Tribuana nih, mungkin Mas Slamet ada masukan untuk Universitas Nurdin Hamzah nih harus ada ini supaya kita bisa kontribusi juga dengan ini Universitas Tribuana tadi gitu. Untuk kontribusi sih kita alhamdulillah ya Mas, kita udah ngadain MOA kayak kerjasama sesama prodi, alhamdulillahnya itu. Di situ kita ada namanya program di MOA itu pertukaran konten. Pertukaran konten. Jadi konten yang di sana kirim ke sini, diterapkan di sini, dan sebaliknya. Jadi kita saling bantu satu sama yang lain gitu. Ini ada konten ini bagus, kita terapkan sini. Nanti yang di sana kita terapkan seperti itu. Jadi kita ada namanya MOA, apalagi untuk di program studi ilmu komunikasi itu sendiri. Jadi saling menguntungkan ya. Iya, saling menguntungkan satu sama lain. Dalam hal konteks Mas Slamet mengontenkan Malang dan orang Malang ingin Mas Slamet nanti kontenkan di Jambi. Iya, betul banget. Jadi seperti itu. mereka tuh Malang juga tahu Jambi, Jambi juga tahu Malang. Seperti itu. Nah Mas Slamet, Iya. udah bincang-bincang tentang Malang, dan bincang-bincang PMM, dan bincang-bincang tentang diri Mas Slamet ya, dan minta saran ke Mas Slamet gimana sih cara mengatasi culture shock juga. Iya. Nih Mas Slamet, mungkin Mas Slamet nih kan udah ada pengalaman ikut PMM nih. Iya betul. Mungkin boleh Mas Slamet kasih saran atau masukan untuk teman-teman UNH
UNH Voice nih, listener UNH Voice nih ya, yang ingin ikuti PMM ataupun yang ingin pergi ke Malang, mungkin karena sudah mendengar cerita Mas Slamet tadi ya, Iya, betul, keindahan betul. Malang dan kulinernya, mungkin Mas Slamet boleh ceritakan sedikit. Nah, untuk teman-teman yang ada di UNH, untuk mengikuti program mahasiswa ini bukanlah sangat gampang ya. Jadi kita butuh proses, butuh tahapan administrasi yang kita alami, itu paling penting, dan masih banyak lagi administrasi yang harus kita lakukan untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa ini. Dan yang paling penting kita itu harus percaya diri, menjaga nama baik, itu paling penting banget, kita harus menjaga Karena itu. Iya, karena kita pendatang, kita harus ininya percaya diri sih Mas, kalau saya bilang seperti itu. Percaya diri dari Iya. seorang Mas Slamet yang Iya, ambis. betul. Itu sarannya harus percaya diri. Percaya diri. Ini Mas Slamet yang ambis ya, harus percaya diri. Teman-teman listener UNH Voice Radio Insan Milenial ya. Mungkin Mas Slamet, Iya. karena ini juga udah penghujung acara ya, mungkin selama Mas Slamet ikut PMM nih ya, setahu saya kalau misalkan ikut di sebuah kegiatan, mungkin ada salah satu jargon ataupun yel-yel kata orang ya, mungkin boleh Mas Slamet beritahu sedikit gitu jargon ataupun yel-yel. Baik, karena kita PMM ada jargonnya sendiri, jadi karena kita di Universitas Tribhuwana Tunggadewi dan disingkat dengan Unitri, Iya. nah jadi jargonnya seperti ini Mas. Iya, boleh Mas Slamet. Boleh ya? Iya, Oke, baik. PMM 2 bertukar sementara, bermakna selamanya. Iya, PMM 2 Unitri bertukar sementara, bermakna selamanya. Bermakna selamanya. Iya, Tukarnya sementara, tapi bermaknanya untuk selama-lamanya. Betul banget. itu yang sangat mantap ya, sebenarnya. Seru sekali pembahasan kita sama Mas Slamet ya kali ini ya. Nah, terima kasih nih Mas Slamet. Iya. Udah datang ke kami di program orasi mahasiswa masa kini ya. Memberikan ilmunya serta saran ataupun masukan untuk teman-teman listener UNH Voice nih ya, yang ingin pergi ke Malang ataupun yang ingin ikut di PMM ya. Iya, betul. Sekian nih listener orasi siang hari ini, nantikan program UNH Voice lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's see it.